yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan kami lewat Doa Sehati, program yang meluncur dari Gereja PT Injil Sepenuh Purwakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Dan selama beberapa menit ke depan, kami bersama dengan Bapak Pendeta Nono Robiarca akan menemani saudara sekalian untuk bersama-sama mendekat kepada Tuhan dan belajar firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kami berdoa acara ini dapat menumbuhkan imanmu, menumbuhkan pengenalanmu akan Tuhan kita. Tapi memenuhi hati setiap kami, anak-anakmu yang rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa, jadikan kami penyembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila hari-harimu terasa sulit belakangan ini, kami siap untuk bernyanyi, dan untuk menari, engkau susah untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan, mari ingat kembali bagaimana Tuhan sudah menolong kita di masa-masa yang lalu. Saudaraku, kalau Tuhan dulu sudah pernah menolong kita, bahkan di saat yang terpuruk sekalipun kita, saudaraku, Dia hadir untuk datang menolong kita, maka tetaplah engkau percaya bahwa hari ini pun Tuhan sanggup menolongmu dan memegangmu dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi, datanglah kepada Tuhan selagi kita masih sanggup untuk datang mendekat. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih punya hati, mari kita datang kepada Tuhan. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita hidup karena Tuhan hidup di dalam kita. Kita kuat karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita lemah. Manusia itu lemah adanya, seperti hembusan nafasnya sendiri, selemah itu manusia adanya. Kalau kita mengandalkan manusia, maka saudara, itu akan sia-sia. Tapi apabila kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, berkata bahwa ia akan beroleh kekuatan yang baru. Teruna-teruna boleh lelah berlari, tapi ketika orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan beroleh kekuatan yang baru dan dia sanggup terbang seperti terbang Raja Wali yang naik tinggi bersama dengan Tuhan. Mari malam ini kita akan naik tinggi bersama dengan Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat malam untuk Ibu Yuli yang sudah bergabung dengan kami malam ini. Dan mari kita akan datang menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji.
lalai. Angkat pujian ini dengan iman pengharapanmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji Tuhan, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Syukur kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang membentengi kami dengan kesetiaan. Janji-Mu teruji Tuhan, Engkau kuat dan perkasa, tiada yang menandingi-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kekuatan kami datang daripada-Mu Tuhan, Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang maha dahsyat, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan, tiada terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya ralama ya ra ya ra la ya ra la bo. Shikara la la ma ya ra ya ra ya ra ya ra. Amin. Ira la la ma ya ra la la la. Kudus, 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 kudus Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita dalam setiap hati yang menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kira lama ya lama ya la ya la ya la ya. Kami datang dengan membawa pujian, kami datang dengan membawa pujian syukur, kami datang dengan membawa iman pengharapan hanya pada-Mu Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Malam ini Tuhan, kami datang dengan membawa iman bahwa Tuhan pasti tolong kami. Kami datang menghampiri-Mu dengan membawa iman yang besar bahwa Tuhan pasti akan menolong kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Jangan lepaskan Tuhan setiap kami Bapa, karena kami memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Segala masalah yang kami hadapi, kami hanya pandang satu nama Tuhan Yesus Kristus saja. Malam hari ini Tuhan, malam yang penuh dengan berkat, malam yang penuh dengan sukacita, malam yang penuh dengan kuasa-Mu, karena firman-Mu akan membangkitkan iman kami, firman-Mu akan meneguhkan kembali janji-Mu, firman-Mu akan membawa kami kepada kekuatan yang baru, membawa kepada penghiburan, menjadi tempat perteduhan bagi setiap kami.
Kami memandang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau berperkara dengan kami malam hari ini, setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming baik di Facebook maupun di channel YouTube kami Tuhan. Siapapun yang mengikuti, menyimak, mendengar, Tuhan Engkau bekerja, Engkau menjamah, Engkau mengolah setiap hati kami masing-masing Tuhan. Biar kami boleh menggebu-gebu mendengar dengan sungguh-sungguh setiap perkataan-Mu yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu. Rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami duduk tenang diam, mendengarkan suara-Mu berbicara malam hari ini. Jamah setiap kami sekali lagi Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Selamat malam, selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah engkau pahami, seringkali membuat kehidupan kita mengalami kegelisahan, was-was, kegoncangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami hal-hal yang di luar nalar. Walaupun saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tuh harus menggunakan daya nalarnya. Tapi di luar kemampuan nalar masih ada Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam Bu Yuli, selamat malam. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Ya. Sudah hampir kurang lebih 1 bulan tidak turun hujan, ya. Tanah mulai kering, berdebu, muncul sakit penyakit, dan yang terlebih terlihat adalah tanaman-tanaman sudah mulai kering dan bahkan mati, saudaraku. Kenapa mati? Karena tanaman tersebut kekurangan air. Ya, kekurangan air selama 1 bulan kurang lebih bisa menyebabkan tanaman itu mati. Nah, sementara makan itu tidak bisa memperpanjang hidupnya. Ya, sementara tanaman masih ada, menancap di dalam tanah, masih ada makanan di dalam tanah, tapi ketika air tidak ada, itu akan menyebabkan kematian. Nah, saudaraku, saya mengajak saudara untuk membaca kebenaran satu firman Tuhan. Ya. Di mana firman Tuhan itu tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Siapakah anak domba yang berada di atas tahta itu? Dialah sang Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Tuhan Yesus Kristus, ya. Ia akan menggembalakan mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, ya. Ke mata air kehidupan. Orang boleh kekurangan makan,
masih bisa bertahan hidup lama. Tapi jika seseorang sudah mulai kekurangan asupan air, maka itu akan mempercepat kematian. Mengapa? Ya, karena air itu merupakan kandungan yang terdapat dalam tubuh kita hampir 90%, saudaraku. Oleh sebab itu, air merupakan faktor penting dalam hidup kita. Nah, sementara di sini Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan menggembalakan umatnya, bahkan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Supaya apa? Hidup selama-lamanya. Bukan hanya sekedar hidup, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara, jika seseorang sudah kehilangan harapan, maka seseorang atau orang tersebut akan mengalami kehidupan yang loyo, tidak punya semangat, tidak punya daya. Dia akan menjadi lemah, letih, lesu. Ia tidak punya kekuatan. Sementara Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Barang siapa di antara kita yang merasa kehidupan kita hari-hari ini mulai mengalami kekeringan, mulai mengalami gundah gulana, gelisah, gentar, ya, mulai bimbang, saya mengajak saudara untuk datang kembali kepada Tuhan. Kenapa? Dialah air hidup, dialah air kehidupan. Ia akan memberikan air kehidupan, menuntun mereka ke mata air kehidupan, di mana orang-orang yang mengikut Tuhan, ya, hidupnya akan selalu disegarkan, ya, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Orang-orang yang masih punya pengharapan dalam Tuhan, walaupun kehidupannya mengalami kesusahan, penderitaan, kekecewaan, sehingga mengeluarkan banyak air mata dalam kehidupannya, ya, tapi ketika ia mau datang kepada Tuhan, ya, dikatakan firman Tuhan, Allah akan menghapus segala air mata mereka. Di mana apa? Ya, ratapan yang kita alami, keluhan yang kita alami ketika kita datang kepada Tuhan mendapatkan jawaban. Kekuatan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika hari-hari ini kita merasa bahwa kita sudah sangat-sangat, ya, mengalami kebuntuan, mau menangis pun tidak bisa mengeluarkan air mata. Sampai apa? Karena begitu sulitnya menemukan jawaban atas setiap masalah dan pergumulan kita. Namun hari ini saya mengajak saudara, masih ada pengharapan dalam Tuhan. Mari datang kepada Tuhan kembali. Mari percaya kepada Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya mendapatkan pertolongan. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya menemukan kepuasan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan menemukan jawaban-jawaban atas setiap masalahnya. Seringkali saudaraku, kenapa kita seolah-olah tidak menemukan jawaban dalam setiap masalah kita? Karena kita menginginkan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Setiap kebenaran firman yang kita dengar seringkali begitu tidak masuk akal, begitu tidak menjawab kebutuhan kita. Tapi yang sesungguhnya kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Ya, firman Tuhan itu akan membawa kita kepada kehidupan di mana kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita, sehingga Allah menolong hidup kita.
Seringkali pertolongan Allah itu yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita minta A, kita berharap A itu yang kita dapatkan. Tapi Tuhan mau supaya kita mengikuti alurnya Tuhan. Ini yang sulit dilakukan, diterima oleh kebanyakan orang. Seringkali orang menganggap bahwa permintaannya harus dikabulkan sesuai dengan kehendak hatinya, keinginannya. Padahal Tuhan mau memberi kita yang terbaik dengan caranya tentunya. Ya. Tuhan akan menghapus air matamu. Tuhan akan menghapus kesusahanmu. Tuhan akan menghapus kesedihanmu. Tuhan akan menghapus lukamu. Tuhan akan menghapus jerih lelahmu ketika engkau mau datang ke sumber air itu, saudaraku. Ya. Sekali lagi, air merupakan faktor penentu kehidupan. Sementara Tuhan Yesus sendiri adalah air kehidupan. Akulah air hidup, kata Tuhan. Di mana orang-orang yang datang kepada Tuhan, hidupnya diselamatkan, jiwanya mengalami ketenangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, jika orang yang mau datang kepada Tuhan siap menerima penggembalaan Tuhan, tentunya penggembalaan Tuhan melalui orang-orang yang diutus Tuhan. Ya, jika kita langsung digembalakan Tuhan, apakah seperti kehidupan bangsa Israel pada waktu itu langsung dipimpin Tuhan langsung, ya, melalui nabinya, ya? Apakah kita juga akan siap menerima konsekuensinya? Sementara kita seringkali mengikuti keinginan hati. Kita maunya bebas. Ada banyak orang menginginkan kebebasan. Ada banyak orang menginginkan hidupnya freedom. Ya. Sebenarnya merdeka itu ketika kita tunduk di bawah kendali Tuhan. Merdeka. Hidup kita yang dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan, siap untuk menerima penggembalaan Tuhan, ya. Siap untuk dituntun oleh Tuhan seperti halnya Mazmur Daud. Pasal 23, Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ya, dan menuntun aku ke air yang jernih, saudara. Supaya apa? Kita mengalami kehidupan. Ada banyak orang sudah mengalami kekeringan, hidupnya hidup segan mati tak mau, hanya menjalani hari-hari seperti rutinitas yang tanpa tujuan, tanpa ada sesuatu yang berarti dalam kehidupannya. Yang penting hidup menjalani kesenangan. Sementara kesenangan di situ membutuhkan banyak hal yang harus dikorbankan. Sementara Tuhan sendiri memberikan penyegaran, memberikan kepuasan, memberikan sukacita, damai sejahtera. Namun ada banyak orang tidak mau mengikuti alur Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara Wahyu pasal 22 ayat 17 berkata, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah barang siapa yang mendengarnya. Marilah dan barang siapa yang mendengarnya. Ada banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang mendengar panggilan Tuhan. Itu tidak mau menerima. Tapi maunya doanya dikabulkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan berkata, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, mari bergegas, bergerak. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Ya. Orang yang haus, ya, seyogyanya ia bergerak ke sumber air untuk minum dan memuaskan dahaganya. Saudaraku. Tapi ada banyak orang, ya, sudah haus akan bahagia, haus akan sukacita,
haus akan damai sejahtera, tapi tidak mau datang kepada sumbernya. Haus akan kemerdekaan atas hidupnya, haus akan jerih lelahnya itu bisa teratasi, tapi tidak mau datang kepada sumbernya. Ya. Malam hari ini saya mengajak saudara, mari kita sama-sama, marilah. Ya. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Datang kepada Tuhan itu sebenarnya cuma-cuma gratis. Dan menerima kasih karunia Tuhan itu juga cuma-cuma dan gratis. Tapi ada banyak orang yang menginginkan sesuatu yang berbayar, saudara. Ya. Jika kita sakit, mari datang kepada Tuhan gratis. Jika kita haus, mari kita datang kepada Tuhan. Itu gratis. Ya. Jika kita sedang bergumul, mari kita datang kepada Tuhan. Untuk mendapatkan jawabannya, itu pun gratis. Tapi ada banyak orang tidak mau mendengar panggilan nama Tuhan. Sementara lagu pujian-pujian yang ada di sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya. Tuhan memanggil nama kita, Tuhan memanggil nama saya, Tuhan memanggil namamu. Ya, satu persatu marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maukah kita datang kepada Tuhan? Atau mau mengabaikannya? Pilihan ada di tangan kita. Tapi kehendak Tuhan itu harus terjadi. Ya. Bagaimana kehendak Tuhan itu terjadi? Ya, kita mendengar panggilan Tuhan, kita bergerak, marilah. Ya. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Ada banyak orang seringkali merasa haus tapi tidak mau datang menjemput, tidak mau datang mengambil. Maunya dilayani, saudaraku. Maunya dipuaskan sesuai dengan egonya, dipuaskan sesuai dengan keinginan hatinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau meminta kepada Tuhan sesuai dengan keinginan kita, atau kita menerima apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita sesuai dengan kerelaan hatinya. Saudara, bagaimana kita mendapatkan kerelaan hati Tuhan? Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kerelaan hati Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita ingin dipenuhi segala kebutuhan kita, namun kita tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita mengalami berkat-berkat yang baru setiap hari. Ada hal-hal yang ajaib, mukjizat terjadi. Ya, Tuhan memulihkan hidup kita, Tuhan memulihkan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Di mana keluarga kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, pasangan kita dipulihkan, anak-anak kita dipulihkan, berkat itu diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Barang siapa yang haus, marilah kita datang. Hendaklah ia datang. Kita mau diberkati Tuhan, tapi kita nggak mau mendekat kepada Tuhan. Kita hanya sebatas lifestyle, ya kan, gaya hidup yang pura-pura rohani, ya kan, pura-pura mengikut Tuhan, ya. Banyak orang mengaku Kristen, saudaraku, tapi hidupnya tidak mengalami kekristenan itu. Ada banyak orang menyebut nama Tuhan Yesus dan masih berdoa setiap hari, pagi, siang, dan malam dalam nama Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak mau mengikuti Tuhan. Ia ingin
rasa dahaganya, rasa hausnya itu terpuaskan, tapi ia tidak mau datang kepada Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Nah, barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menjadi contoh dalam kehidupan kita, betapa pentingnya air dalam kehidupan kita, betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah air hidup." Ya, jika kita bersama dengan Tuhan, kehidupan kita mengalami pertumbuhan dan bahkan menghasilkan buah. Jika kita mengalami kekeringan, sudah selayaknya kita akan mengalami kelayuan dan pada akhirnya kekeringan dan mati, saudara. Iman yang mati, iman yang mengalami kekeringan akan mengalami kematian. Seperti pohon-pohon yang sudah hampir 1 bulan tidak menerima asupan air hujan. Banyak yang mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mengajak saudara sebuah kisah yang ada di 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19, di mana Nabi Elisa menyehatkan air Yeriko. Ini begitu pentingnya air dalam kehidupan, ya kan? Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik." Cobalah lihat, letaknya kota ini baik. Itu juga punya gambaran bahwa kehidupan kita seperti halnya baik-baik saja, saudara. Cobalah lihat, kehidupan kita seperti tidak ada masalah, baik-baik, tetap tertawa, ya, tetap jalan kehidupan kita sehari-hari, ya. Seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ada air, tapi tidak sehat. Mengakibatkan ketika dikonsumsi mengakibatkan kematian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sini dikatakan ada air, ya kan? Tapi tidak baik dan mengakibatkan keguguran bayi. Ayat 20 jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Apa hubungannya, ya, air dengan garam? Saudaraku, air di situ beracun, air di situ pahit, air di situ mematikan. Sehingga barang siapa yang mengkonsumsi air di kota itu mengalami sakit, mengakibatkan keguguran, kematian. Tapi ketika mereka lapor kepada Elisa, Elisa memerintahkan untuk membawa garam di dalam pinggan, dalam mangkok. Ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Sepertinya hal yang aneh, ya. Solusinya cuma garam, ya. Hanya semangkok garam untuk dapat menyehatkan air yang pahit dan air yang beracun itu, saudaraku, ya. Sepertinya tidak masuk akal. Sepertinya itu hal yang mustahil. Apa gunanya garam dengan air yang pahit, dengan air yang beracun, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Namun inilah caranya Tuhan. Apapun
yang dilakukan oleh nabi Tuhan itu, ya, bukan berarti tidak ada alasan antara garam dan air yang pahit. Tapi bukan itu persoalannya. Selama mereka percaya kepada Tuhan, apapun Tuhan bisa perbuat dalam kehidupannya untuk menolongnya, walaupun hanya semangkok garam. Bukankah garam itu ada di dapur? Setiap rumah ada garam. Dan pertolongan itu dekat dengan kehidupan kita. Supaya apa? Menyehatkan air yang tidak sehat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita berpikir, merenungkan sejenak, bagaimana cara Tuhan menolong orang-orang yang ada di Yeriko itu melalui Nabi Elisa, bahwa supaya mereka tidak mengalami kematian dan keguguran bayi. Ya, ketika Elisa datang, dia hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengambil semangkok garam untuk ditaburkan di sumber mata air supaya airnya menjadi sehat. Dan itu terjadi begitu saja. Ya kan? Tanpa jompa-jampi, ya. Tanpa embel-embel. Karena Nabi Elisa diperintahkan Tuhan hanya untuk melemparkan garam. Begitulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan menolong, memberikan kehidupan kepada kita itu unik. Tapi seringkali ada banyak orang tidak menyadari bagaimana cara Tuhan ada di sekelilingnya. Seringkali meminta sesuatu yang spektakuler. Seringkali seseorang meminta sesuatu yang wow, yang mengejutkan, saudaraku. Sementara pertolongan Tuhan itu sudah ada di sekitar kita. Seperti halnya garam, setiap rumah ada garam. Ya. Apakah kita mulai memikirkan, terserah Engkau Tuhan untuk menolongku, yang saya tahu aku percaya Engkau dan aku mau mengikuti Engkau. Kalaupun tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Ya, bagaimana mungkin, ya, garam bisa menyehatkan air yang beracun, menyehatkan air yang pahit. Ya. Tapi ketika Tuhan berkehendak, semuanya itu jadi. Maukah kita datang kepada Tuhan, sang sumber air kehidupan itu, sumber pertolongan itu? Tidaklah sukar bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Yang menjadi sukar ketika kita hanya ingin memuaskan ego kita, memuaskan mata kita, memuaskan keinginan hati kita sesuai dengan selera kita. Sementara kita tahu tidak bahwa apa sih yang menjadi selera Tuhan bagi kita? Apakah kita ini sudah memenuhi seleranya Tuhan? Apakah kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Sehingga kita menjadi umat kesayangannya itu dipelihara, dilindungi, ya, di backup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Tuhan. Jika engkau hari ini mengalami satu beban berat, jika engkau hari ini mengalami pergumulan yang rumit, jika engkau hari ini merasa semua daya, semua cara, semua usaha yang kau lakukan tidak membuahkan hasil, saya mengajak saudara, mari datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan caranya melalui orang-orang di sekeliling kita. Ya. Seringkali kita meremehkan pertolongan-pertolongan Tuhan dari orang-orang yang biasa. Kita seringkali meremehkan pertolongan Tuhan dari kehidupan sekitar kita. Kita mencari orang yang kita anggap wow. Semalam, ya,
di KKR, di Menara Pandang Purwokerto, ya, ada banyak orang, ya, khususnya rata-rata wanita di situ yang maju untuk didoakan dengan harapan keinginannya terkabul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia berharap bahwa sosok hamba Tuhan itu yang harus menumpangkan tangan di atas kepalanya, sehingga dia bolak-balik mengejar, ya, untuk mendekat kepada sang pembicara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, ada banyak orang bukan mencari Tuhan, tapi mencari bantuan manusia. Ada banyak orang bukan mencari Tuhan, tapi meminta pertolongan, berharap kepada manusia. Siapapun yang mendoakan tidak masalah, karena urapan Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa terjadi oleh siapa saja. Namun ada banyak orang keliru, ya, menganggap bahwa orang-orang ini remeh, orang-orang ini receh, orang-orang ini sepele. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia berusaha mendekat kepada sang pembicara, menunggu sampai lama, hampir 1 jam altar call, ya. Bahkan ada ketika didoakan, dia rebah jatuh, disuruh bangkit, rebah lagi menjatuhkan, sampai 3 kali, ya. Disuruh bangkit, dia malah menjatuhkan, memelorotkan dirinya, rebah lagi. Udah, nggak usah seperti itu. Sepertinya dia berharap bahwa terjadi hal yang spektakuler, saudaraku. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Percayalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau mengandalkan Tuhan, cara Tuhan menolong itu unik, spesial bagi saudara, ya. Tidak seharusnya kita berharap kepada sosok manusia, tapi kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada, memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Kita akan diberikan air kehidupan, karena sumber mata air ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kehidupan yang sehat, bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan berbuah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapapun saudara, malam hari ini saya mengajak saudara, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Jangan andalkan kemampuan kita. Kita boleh punya kemampuan, tapi kita ingat bahwa kemampuan kita seringkali ada batasnya. Daya kita seringkali ada batasnya. Usaha kita seringkali ada batasnya. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak terbatas atas hidup. Mungkin engkau berpikir bahwa bagaimana Tuhan mungkin semua tidak punya koneksi. Hari ini aku tidak kenal siapa-siapa. Hari ini masalahnya tidak ada yang bisa membantuku. Percayalah, banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab saudara. Dan ada sesuatu hal yang aneh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tadi malam juga ada, ya, pembagian door prize, saudaraku. Pembagian door prize mulai dari door prize hiburan, ya, bahkan uang berkali-kali ada door prize uang, ya. Ada 500, 300, ada 700, ada 1 juta. Semua orang hampir bersorak dan bergembira, ya kan? Di situ ada kulkas, ada kipas angin, ya, ada lampu emergency, ada setrika, ada kompor gas, ya kan? Dan hadiah utamanya di situ, door prize utamanya adalah sepeda federal. Sepeda gunung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun sebelum masuk undian sepeda gunung, ya, di situ sang pembicara, ya, memberitahukan ada hadiah yang di luar itu semuanya, ya, lebih mahal daripada sepeda,
Ya kan? Apa yang ditawarkan oleh sang pembicara, saudaraku? Orang berharap untuk mendapatkan door prize sepeda. Sepeda itu ya kalau nilainya bisa jadi 3 juta, 4 juta, bisa jadi 5 juta, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Itu lumayan besar. Tapi saudaraku, ketika ditawarkan hadiah yang lebih berharga daripada sepeda itu, semuanya berpikir, mungkin ya kan, nilainya jauh daripada sepeda. Ternyata apa, saudaraku, yang dikasih Tuhan? Sang pembicara membagikan Alkitab. Ya. Semuanya diam, dan bahkan yang duduk di paling depan itu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saudaraku. Ya, ketika dibilang bahwa inilah harta yang paling berharga, harta yang paling mahal. Karena dengan Alkitab itu, sang pembicara mengalami pemulihan dan berkat yang luar biasa. Dan itu sudah disampaikan sepanjang 1 jam lebih, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi itu tidak menjadi perhatian khusus dalam kehidupan orang-orang yang datang KKR. Ya. Yang menjadi fokusnya adalah door prize, uang, dan sepeda. Ya kan? Jelas. 500.000, 700.000 ya, dapat undian ya. Banyak orang berharap mendapatkan uang. Tapi ketika ditawarkan ya, barang berharga dalam kehidupan sang pembicara itu adalah Alkitab, firman Tuhan yang ia makan sehari-hari sehingga dapat mengubah hidupnya. Banyak orang tidak tertarik. Ya. Siapa yang mau tanpa undian, saudaraku, itu, saudara? Tanpa undian, siapa yang mau? Ya. Menerima Alkitab ini, tidak antusias. Ini heran saya. Sekian puluh ya hamba-hamba Tuhan, sekian ratus orang Kristen ditawarkan Alkitab, sepi peminat, saudara. Ini fakta membuktikan bahwa asupan gizi kita mengalami penurunan. Gizi rohani kita mengalami kekeringan. Hidup kita menjadi tidak sehat karena menolak firman Tuhan. Yang orang inginkan kebanyakan adalah uang, dan uang, saudaraku ya. Lumayan 700.000, lumayan 500.000, lumayan 300.000. Bisa untuk beli ini, bisa beli itu. Ketika ditawarkan kepada firman Tuhan, kita ditawarkan Alkitab untuk diambil. Siapa yang mau? Gak ada yang antusias. Saya orang pertama yang meminta Alkitab itu. Saya. Ketika dikasih tahu, saudaraku, ya, bahwa di dalam Alkitab itu ada tanda tangannya, ya, tanda tangan pembicara, dan ada ayat yang dilingkari. Siapa yang mendapatkan Alkitab itu mendapatkan uang 1 juta. Wah, langsung saya ketika mendengar uang antusias, saudaraku yang dikasih. Ada banyak orang seperti itu, ya. Bukan mencari Tuhan, tapi mencari duit. Ya. Ya, harap-harap cemas sih, siapa tahu dapat duit. Ya, tidak munafik. Ya. Harus jujur. Kalau dapat duit senang juga. Tapi bukan itu esensinya. Ketika ditawarkan Alkitab, harusnya saya mau. Gitu. Hal yang aneh terjadi. Tidak heran, ada banyak orang Kristen yang rajin datang ke gereja hanya sebagai rutinitas. Pertumbuhannya imannya tidak sehat. Ya, seperti air di Yeriko yang tidak sehat. Ya. Bahkan ya kalau sudah tidak sehat pertumbuhan rohani, tidak mengalami pertumbuhan yang benar. Apalagi berbuah, saudaraku. Ya, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit hati,
Banyak orang yang terluka. Karena apa? Banyak orang yang tersinggung karena mendengar satu kebenaran. Ada banyak orang tidak mau menerima kebenaran. Karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Kebenaran itu tidak sesuai dengan keinginan hati. Yang diinginkan itu adalah pujian, yang diinginkan adalah penerimaan, yang diinginkan itu adalah sapaan yang lembut, yang manis, ya kan? Itu tidak selalu menjadi solusi dalam kehidupan kita. Semua masalahnya bukan seperti itu. Apakah kita mau berjalan dalam kebenaran walaupun itu pahit? Kita harus terima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau haus akan kebenaran, jika engkau haus akan kasih Tuhan, hendaklah engkau datang kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara, siapapun saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun kesusahanmu, Tuhan sanggup menolong hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa untuk saudara. Jika kau rindu Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan pasanganmu, Tuhan memulihkan keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, Tuhan pulihkan dan berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menganugerahkan berkat-Mu yang tidak terbatas untuk menolong umat-Mu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya tangan Tuhan, kuasa-Mu menjamah hati setiap masing-masing orang yang mendengar kebenaran ini. Dalam berkat nama Yesus, kiranya tangan kuasa Tuhan menjamah setiap hati yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang mau percaya kepada Tuhan, kiranya sakit penyakitmu Tuhan angkat, sembuh, sehat, normal, clear. Dalam berkat nama Yesus, bergumul dengan rumah tanggamu, pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, kiranya Tuhan memulihkannya. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang baru setiap hari, setiap pagi diperintahkan mendatangi kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim itu Tuhan datangkan dalam kehidupanmu tanpa engkau minta. Saudara yang percaya, kuasa Tuhan tidak terbatas, baik pada zaman Alkitab maupun zaman kita hari ini. Saudara yang percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat beristirahat. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.